Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Hukmul masih alal hufain, ya, hukum mengusap di atas dua huf. Fa ammal jawaz, adapun dalam masalah kebolehan. Ini masalah yang pertama dari 7 permasalahan. Kita masuk kepada permasalahan pertama, yaitu masalah kebolehannya, artinya boleh atau tidak. Saya ada 3 pendapat. Fihi salah satu aqwalin, ada 3 pendapat. Qaulul masyhur, perkataan yang terkenal, yang populer, annahu jaizun 'alal itlaq, bahwa mengusap di atas huf itu boleh secara mutlak. Apa maksudnya secara mutlak? Yang namanya mutlak tanpa terkecuali, secara mutlak, dalam kondisi bagaimana saja. Buabihi, dengan pendapat ini, artinya pendapat ini dikatakan qala jumhur fuqaha'il amsor. Ya, mayoritas para ahli fikih di setiap tempat, setiap kota. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, jawajuhu fis safari, bolehnya dalam safar dunal hadri, ya, tanpa ketika hadir, maksudnya ketika mukim. Artinya menurut pendapat kedua, mas'al hufain itu boleh kalau sedang dalam perjalanan, sedangkan ketika mukim tidak boleh. Ini pendapat yang kedua. Kemudian wal qaulu salis, pendapat yang ketiga, man'u jawajihi bil itlaq, ya, melarang kebolehannya, artinya tidak boleh secara mutlak. Wa huwa asyadduha, ini pendapat yang paling keras. Ya, wal aqawilu salasa, dan perkataan-perkataan yang 3 perkataan tersebut marwiyatun, diriwayatkan an sadril awal. Apa artinya sadril awal? Ya, maksudnya generasi pertama, generasi para sahabat. Wa an Malik, dan dari Malik, diriwayatkan dari Imam Malik. Ya, maksudnya Imam Malik juga ada di 3 riwayat. Jadi diriwayatkan dari Imam Malik itu ada 3 riwayat yang tadi. Ya, karena para ulama mazhab itu, ya, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, kemudian Hanafi, gitu ya. Mereka, pendapat-pendapat mereka diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh murid-muridnya. Oleh murid-muridnya, terus disampaikan. Nah, riwayat-riwayat itu kadang-kadang berbeda, ada perbedaan. Menurut riwayat ini begini kata Imam Malik, menurut riwayat yang lain begini kata Imam Malik. Karena bisa jadi Imam Malik dalam satu masalah memiliki beberapa pendapat. Bisa jadi dalam satu waktu beliau berpendapat seperti ini, tapi di waktu yang lain berpendapat beda. Ya, karena ternyata fatwa itu, ya, yang disampaikan, ya, itu juga bisa berubah-ubah. Makanya ada satu kaidah, taghayyurul fatwa bitaghayyuril zaman. Ya, berubah fatwa karena berubah zaman. Ya, makanya Imam Syafi'i ada yang disebut dengan qaulun qadim, ada yang disebut dengan qaulun jadid. Ya, belum tahu sama sekali. Jadi pendapat Imam Syafi'i itu ada yang disebut qaulun qadim, perkataan yang lama, ada qaulun jadid, perkataan yang baru, pendapat yang baru. Di mana waktu pendapat yang lama, ketika di mana? Nah, ini nanti harus banyak membaca, ya, sejarah para ulama. Para ulama mazhab belajar fikih nggak tahu sejarah para ahli fikihnya gimana? Harus baca tarikh tasri'nya, harus baca coba tarikh fikih Islamnya. Ya, sejarah Imam Syafi'i kan udah ada kan bukunya itu waktu itu. Saya waktu itu pernah memberikan hadiah yang dengan buku-buku para biografi ulama. Ya, jadi waktu qaulun qadim itu waktu Imam Syafi'i di Irak. Ya, sedangkan qaulun jadid ketika Imam Syafi'i di Mesir. Ya. Jadi ada perbedaan. Maka ada 3 pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik. Wasababna, selalu dalam pembelajaran kita ini, setelah mengetahui pendapat-pendapat, lalu itu pendapat siapa, kita harus mengetahui sebab perbedaan pendapat. Supaya apa? Supaya kita tahu dasarnya, tahu dalilnya. Ya, artinya kita belajar untuk tidak taklid. Kalau taklid kan ini pendapat
lalu kita mengikuti tanpa mengetahui dalilnya, tanpa memahami dalilnya. Nah, maka di sini selalu diberitahukan dalilnya. Wasababu fi ikhtilafihim, sebab dari dalam perbedaan pendapat mereka itu ma yazunnu min mu'aradati ayatil wudu'i. Ya, ma yuzannu ya. Biasanya kalau fi'il lalu di depannya ada huruf jar, dia dimajhulkan biasanya. Ya, ma yuzannu, apa yang dikira dalam dari mu'aradah, apa mu'aradah? Pertentangan, perselisihan ayatil wudu, ayat wudu, al-warid fihal amru. Al-waridu ya, al-waridu fihal amru. Amrunya jadi apa? Amrunya jadi fa'il dari warid. Waridnya itu walaupun dia bukan fi'il maklum ya, tapi halla mahallahu, sadda masaddahu, dia menempati posisi fi'il. Makanya ada dalam nahwu yang kuning itu ya, yang disebut fa'il bukan hanya didahului fi'il maklum, itu baru untuk pemula ya, untuk pemula bahwa fi'il itu didahului fi'il maklum, fa'il itu didahului fi'il maklum saja. Padahal ada yang mendahului fa'il selain fi'il maklum, seperti isim fa'il. Jadi isim fa'il itu bisa membuat fa'il di depannya. Al-waridu, al-amru, atau maksudnya adalah waroda al-amru. Al-amru jadi fa'il. Di sini menggunakan isim fa'il. Fihal amru. Ya, jadi yang dikira dalam pertentangan ayat tudu, yang di dalam ayat tudu itu, di dalam ayat itu terdapat perintah, al-warid terdapat pihak padanya al-amr, perintah bighaslil arjuli, dengan mencuci kaki, jama dari rijlun. Lil asar, nah bertentangan dengan apa? Lil asari, dengan asar-asar. Asar itu apa? Hah? Riwayat. Kan udah sering dalam kitab ini disebutnya pakai istilah asar. Asar itu riwayat-riwayat atau hadis-hadis allati warodat, yang terdapat fil masih, dalam mengusap, ma'a ta'akhuri, bersamaan dengan ta'akhuri apa? Terlambatnya ayatil wudu, ayat wudu. Dalam surat apa ayat wudu adanya? Surah Al-Maidah. Sedangkan Al-Maidah sendiri adalah surat yang paling terakhir turun dalam periode Madaniyah. Ya, paling akhir-akhir turun, karena dia turun ketika peristiwa apa? Al-Maidah itu. Waktu Aisyah kehilangan kalung. Padahal kalungnya kalung minjem, itu bukan kalung dia. Ya. Itu setelah perang Bani Mustalik, atau istilahnya Muraisi. Perang Muraisi itu tahun berapa? Harus tahun ke-6. Jadi udah mulai akhir-akhir ya. Nah, itu turun ayat wudu ketika itu. Jadi turun ayat wudu itu terakhir. Wudunya sudah dilakukan. Ya udah dilakukan udah lama, karena setiap Rasul mau sholat selalu wudu dulu. Belum pernah Rasul sholat belum diajarin wudu, pasti dengan wudunya. Sedangkan sholat sendiri sudah disyariatkan udah lama. Bahkan sebelum turun kewajiban sholat 5 waktu, sebelumnya Rasul sholatnya bagaimana dengan, kan di awal-awal dakwah Abu Thalib melihat anaknya Ali sedang sholat dengan Nabi Muhammad, ya kan? Berarti sudah ada sholat, yaitu sebagaimana riwayat Aisyah, ya, yaitu sholat 2 rakaat di waktu pagi dan sore. Jadi sebelum ada kewajiban 5 waktu sudah ada sholat, dan setiap sholat Rasul wudu, berarti wudu udah lama. Nah, cuman ayatnya turun terlambat, terakhir. Bukan untuk mensyariatkan yang belum disyariatkan, tapi untuk mengukuhkan syariat yang sudah berjalan. Dan itu juga sebagai ada ayat untuk tayamum, ada keringanan. Karena di ayat nama itu kan sekaligus bersuci secara sekaligus, yaitu apa?
wudu, kemudian mandi, kemudian tayamum. Itu dalam satu ayat. Toharo itu dalam satu ayat. Ya, panjang itu ayatnya. Nah, jadi sebab perbedaan pendapat mereka itu karena dianggap ada bertentangan antara ayat wudu dengan hadis-hadis yang berisi tentang mengusap di atas kedua hub. Ya, jadi yang mana dulu nih? Apakah mengusap di atas kedua hub dulu ataukah ini kan terakhir kan dikatakan bahwa akhir-akhir turun ayat wudu itu ada yang memahami bahwa ayat wudu itu menasah apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam mengusap di atas hub. Ya, jadi kalau misalnya dianggap itu adalah terakhir sehingga yang terakhir itu menasah, menghapuskan. Berarti kalau begitu tidak ada yang namanya mas'ul hupain karena sudah dinasah oleh ayat wudu begitu. Ada yang memahami seperti itu yang mengatakan tidak boleh. Wahadal hilaf perbedaan ini karena baina sahabat seperti yang saya katakan terjadi di antara para sahabat bisadril awal pada generasi pertama. Fakana minhum di antara mereka ada man yaro orang yang berpendapat an ayatul wudu'i bahwa ayat wudu ini nasikhatun menasah litil kal asari kepada asar-asar tersebut. Wa huwa madhab Ibnu Abbas. Ibni Abbas. Ini madhab maksudnya pendapat Ibnu Abbas. Ini alasan bagi orang yang mengatakan pendapat mana? Tidak boleh. Jadi menganggap bahwa ayat wudu ini menasah ya hadis-hadis berkenaan dengan mas'ul hupain. Wahtajal qailuna bi jawazihi, orang-orang yang berpendapat boleh ihtaja berhujah berdalil bima rawahu Muslim dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim annahu kana bahwa dia yu'jibuhum ya membuat mereka kagum hadis Jarir di sini maksudnya seorang sahabat. Jarir di sini adalah seorang sahabat. Jarir ya. Wadzalika dan hal itu annahu rawa bahwa dia meriwayatkan annahu ra'a an-nabi alaihi salatu wassalam bahwa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu alal hupain mengusap di atas kedua hub. Faqila lahu maka dikatakan kepadanya inna maka nadzalika hanya sesungguhnya hal itu qabla nuzulil maidah sebelum turunnya al-maidah faqala ia berkata ma aslamtu illa ba'da nuzulil maidah aku tidak masuk Islam kecuali setelah turunnya al-maidah. Jadi Jarir ini seorang sahabat, dia melihat Rasul mengusap di atas hub. Orang-orang ada yang berpendapat bahwa hadis-hadis berkenaan dengan mengusap di atas hub itu kan sebelum turunnya Maidah. Berarti ketika turunnya Al-Maidah yang berisi ayat wudu menasah, anggapan begitu. Kemudian Jarir berkata, artinya meluruskan. Dia meluruskan justru saya itu tidak masuk Islam kecuali setelah turunnya Maidah. Berarti yang dilihat oleh Jarir yang dilakukan oleh Nabi sebelum turun Al-Maidah atau sesudah? Sesudah, karena Jarirnya juga masuk Islamnya setelah turun Al-Maidah. Ya, bisa dipahami. Setelah turunnya Al-Maidah artinya yang dilakukan oleh Nabi itu memang sudah turun ayat wudunya, berarti masih tetap berlaku kalau begitu. Al-mas'ul hupainnya. Ya. Wa qala al-mutaakhirun orang-orang yang belakangan berkata al-qailun bi jawazihi yang berkata boleh dengan membolehkannya. Laisa bainal ayati wal athari ta'arud. Ya, antara ayat dengan hadis-hadis yang berisi mas'ul hupain itu tidak ada pertentangan. Li'annal amro bil ghusli
karena perintah mencuci innama hanya saja hanyalah huwa mutawajjihun diarahkan kepada atau mengarah kepada ila man la huffalahu yang tidak memakai huf. Ya kan perintah dalam ayat wudu kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjula masyhur qiraat masyhur wa arjula karena atopnya kemana? Atopnya kemana? Aidia. Ya kan? Cucilah kaki, cuci. Nah, perintah cucilah kaki diarahkan kepada siapa? Kepada orang yang tidak memakai hub. Nah, sedangkan bagi orang yang memakai hub, warukhsah innama huwa lilabisil hubbi. Ya, dan rukhsah itu maksudnya rukhsah dalam mas'al hubain ya hanyalah bagi orang yang memakai hub. Ya. Wakilah dan dikatakan inna ta'wila qiraatil arjul bil habdi huwal masu alal hubai. Nah, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ketika menjelaskan tentang ayat wudu yang berkenaan dengan mencuci kaki kan? Ya. Jadi ada yang berpendapat mentakwilkan qiraah arjul bil habdi. Qiraah arjul bil habdi maksudnya apa? Oh, jadi membaca dengan kasroh. Habdi kan kasroh. Kan ada yang membaca tadi wa arjulakum dan wa arjulikum. Kalau wa arjulakum jelas kakinya itu dicuci karena atopnya ke tangan, mencuci tangan dan kaki. Ya kan? Nah, kalau kasroh wa arjuli berarti atopnya kemana? Roksi diapakan? Diusap, berarti mengusap kepala dan kaki. Nah, ini dua perbedaan qiraat. Ya. Nah, ditawilkan di sini bahwa kalau dibaca dengan kasroh yaitu atopnya ke ru'usi, maksudnya adalah kalau dia menggunakan hub. Gitu. Jadi ditakwilkan kalau qiraat dengan wa arjuli yaitu mengusap kaki, maksudnya mengusap di atas dua hub. Kalau dia menggunakan hub atau jawrob. Ya, kalau jawrob seperti ini bisa enggak? Kenapa enggak? Enggak, kan jawrob terbuat dari kain. Kalau hub terbuat dari kulit. Sama aja. Ya kan? Karena sama-sama kain, yang penting bisa menutupi seluruh bagian wudu yang dibasuh dalam wudu. Ya kan? Wa amma man farraqa. Nah, ini kita udah tahu nih dalil-dalilnya, ya kan? Orang yang membolehkan seperti apa, orang yang tidak bolehkan seperti apa alasannya. Lalu kemudian yang kedua, ini kan tadi pendapat pertama dan ketiga. Sedangkan yang kedua membedakan. Apa ada alasannya? Artinya dia bolehnya hanya waktu safar saja, sedangkan waktu mukim nggak boleh. Nah, ada alasannya. Wa amma man farraqa. Adapun orang yang membedakan baina safari wal hadari, ya antara safar dan hadir, maksudnya mukim, fa in fali anna, karena ya dikarenakan aksarul atsari sihahil waridah, kebanyakan hadis-hadis yang sahih yang terdapat fi mashihi atau yang terdapat di dalamnya mengusapnya Rasulullah SAW terhadap dua hub, di atas dua hub, innama kanat bisafar, hanyalah ada dalam safar. Ma'anna safar, padahal safar itu sendiri musyirun, ya sebagai tanda atau memberikan petunjuk biruso kepada ruso, wa takhfif dan keringanan. Jadi yang namanya safar itu adalah salah satu sebab
adanya apa? Rukhsah. Nah, sedangkan mengusap di atas kedua hub itu merupakan bagian dari rukhsah kan? Maka cocok kalau dikaitkan hanya dengan safar. Dalam safar kan kita diberikan rukhsah banyak. Misalnya apa? Mengqashar salat, jamak, tayamum, buka saum, banyak. Nah, kenapa? Berarti ini juga bisa ya masuk al-hufain itu hanya untuk safar, bukan ketika mukim. Wal masuk al-hufain huwa min babi tahbib, ya termasuk bab keringanan. Fa inna naz'ahu, karena sesungguhnya melepas dua hub itu, karena tadi pakai tali-tali itu ditalikan, mimma yasyukku alal musafir, adalah termasuk hal yang menyulitkan bagi seorang musafir. Kalau orang yang sedang tinggal di tempat tinggal nggak sulit, dia tinggal membuka saja. Jadi gitu. Ini alasan pendapat yang kedua. Berarti kan kita sudah tahu ya, masing-masing pendapat ini ada alasannya. Nah, tinggal sekarang bagaimana jalan keluar kita dalam menyelesaikan perbedaan pendapat menurut kemampuan kita. Ayo, bagaimana menurut kalian? Mana pendapat mana yang rajih? Kenapa alasannya? Ya ini kan pendapat sudah ada alasannya. Cuman kita harus punya alasan-alasan yang lain yang bisa mentarjih, yang bisa mengambil lebih kuat. Kenapa? Alasan yang lain selain alasan yang ada di sini, yang lebih menguatkan dari pendapat yang lainnya. Kenapa pendapat yang kedua? Berarti ketika dalam mukim nggak boleh berarti ya. Kalau mengambil pendapat kedua, berarti ketika mukim nggak boleh, harus dibuka. Kaos kakinya dibuka, sepatunya dibuka, nggak boleh mengusap di atas tuh. Kalau mengambil pendapat kedua, harus ada alasan tadi. Jadi pengen bertanya sih. Berkaitan dengan ini. Oh iya. Untuk mencari ini pentarjihannya deh. Mungkin Rasul menyuruh untuk mengusap hub. Berarti sholatnya itu menggunakan hub ketika bagi yang musafir. Ada sekarang sih kalau misalnya sholat di masjid misalnya kan harus buka. Jadi nggak berlaku pada mengusap sepatu. Oh iya benar. Ya kalau sepatu, kalau jawrob bisa. Yang jawrobnya kan bisa. Ya betul. Dia udah memahami syariat itu dengan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ini pekerjaan ahli fikih begitu. Ahli fikih itu mengetahui realitas sekarang. Karena tadi perbedaan zaman kan, taghayyurul fatwa bi taghayyur zaman itu begitu, memahami kondisi yang berbeda dari zaman dulu. Kalau zaman dulu kan masjid itu ya sholat orang masih pakai sepatu di dalam ketika sholat. Karena tidak seperti sekarang masjidnya. Jadi kerikil aja. Makanya kan kata Rasulullah nggak boleh meludah ke depan atau ke kanan, tapi boleh ke kiri. Itu juga kemudian ditutup dengan kaki kirinya. Itu dipahaminya kondisi zaman Rasul, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ya nggak boleh meludah gitu kan, karena beda kondisi masjidnya. Ya, jadi pendapat yang mana yang kau pilih dari tiga pendapat ini? Dan harus ada hujahnya, hatu burhanakum gitu kan. Pikirnya di kanan kalau kayak gitu Hah? kanan, sedangkan Rasul menyuruhnya ke kiri, bagaimana? Iya kan, perintah itu harus mengetahui alasan Rasul menyuruh itu bagai apa alasannya. Iya, gitu. Apakah hadis yang tadi diriwayatkan dari Jarir itu ketika Rasulullah mukim atau ketika safar?
kan belum ada kejelasan apakah mukim safar. Cuman orang yang berpendapat yang kedua tadi dia mengatakannya kebanyakan. Kalau yang namanya kebanyakan berarti kan ada juga Rasulullah ketika mukim. Dia kan mengatakannya aksar kebanyakannya. Jadi yang sahih, yang rajih dalam permasalahan ini sebenarnya adalah pendapat yang pertama. Ya, yang rajih dari permasalahan ini adalah pendapat yang pertama, artinya boleh secara mutlak baik ketika mukim ataupun ketika safar. Ya, bahkan Imam Nawawi mengatakan ini bisa saja masuk ke dalam apa? Karena sepakat, kebanyakan para ulama sudah sepakat. Ya, bisa sampai kepada ijma. Ya, karena memang hadis-hadis yang berkenaan dengan masuk alal hupaini ini ya sampai kepada derajat mutawatir karena banyak diriwayatkan oleh banyak orang ya, bahkan ada yang mengatakan saya menerima riwayat tentang masalah masuk alal hupaini ini dari 70 orang sahabat ya. Jadi masuk alal hupaini ini memang adalah suatu ya riwayatnya mutawatir ya, dan di situ jelas dalam hadis-hadis di Bulughul Maram juga sudah dicantumkan hadis-hadis tentang mas'al hupain ini ya, sehingga dikatakan tidak ada penasahan dalam masalah ini, jadi dia tetap berlaku. Sehingga Ibnu Qayyim menjelaskan dalam Zadul Ma'ad ya tidak dinasah ya, mas'al hupain ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Ya, karena tidak dinasah dengan ayat wudu, tidak bertentangan antara ayat wudu dengan hadis-hadis mas'al hupain, dan dalam hadis-hadis itu jelas ya dilakukan Rasulullah baik ketika safar ataupun ketika mukim, bahkan dalam waktunya juga ditentukan, yaitu ya misalnya dalam hadis Ali bin Abi Thalib qala ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin walayalihinna lil musafir wa yauman walailatan lil muqim. Ya, jadi waktunya bagi orang yang sedang safar berapa lama? 3 hari 3 malam. Sedangkan bagi orang yang mukim di tempat 1 hari 1 malam. Artinya kalau dia udah pakai 1 hari 1 malam itu harus dibuka, harus wudu, nggak boleh terus diusap gitu kan sampai lebih. Nah itu nggak boleh. Jadi batas waktunya 1 hari 1. Jadi boleh nih khususnya para akhwat yang biasa menggunakan kaos kaki itu kan boleh mengusap di atas kaos kaki itu. Ya nanti juga ada perbedaan. Masuk ke masalah yang nanti yang berikutnya. Bagaimana caranya, mana yang diusap? Ada yang mengatakan bagian atas. Ya kan? Ada yang mengatakan dengan yang di bawah juga, ya, gitu. Tapi yang rajih adalah yang di atas, ya, karena jelas hadis Ali bin Abi Thalib bahwa laukana dinu birra'i lakana asfalal hubi aula bil masih min a'lahu. Ini di Al-Hidayah ada, udah belajar Al-Hidayah. Ya, jadi kalaulah agama ini dengan akal kata Ali, niscaya mengusap bagian bawah hub itu lebih utama daripada bagian atas. Kenapa? Karena menurut akal yang kotor itu atas atau bawah? Bawah. Tapi justru Rasulullah mengusapnya bagian mana? Bagian atas. Ya. Baru tahu sekarang permasalahannya atau memang udah tahu sebelumnya? Udah pernah melaksanakan masuk alal hupain atau alal jawrobain? Ya, boleh nanti diamalkan ya, tidak dibuka. Yang penting bisa menutupi. Kalau cuma segini ya jangan. Kan mata kakinya misalnya kelihatan ya, nggak boleh, harus tertutup sampai ke atas. Apakah ketika wudhu saja atau berarti emang sampai pada di angin ketika sholat? Karena contohnya harus apa? Nah, pas pada di luar kan, contohnya tempat wudhu kan di luar. Yang air masuk, apakah boleh gitu ketika pas wudhu
diusap, tapi kan sepatunya mesti dibuka. Ada syaratnya, makanya membuka hubnya itu atau jawrabnya itu membatalkan mengusap di atas ini. Maksud dia mengusap di atas itu supaya nggak dibuka. Ya kalau dibuka ya udah wudu aja gitu kan kalau dibuka. Maksud dia diusap itu maksudnya supaya nggak dibuka karena memang tadi bisa menyulitkan sebagainya. Ya, kamu misalnya pas wudu mengusap di atas kedua kaos kaki, tapi pas sholat dibuka, itu kan tidak boleh. Ya, artinya kalau dibuka jadi batal, masuk al-hufainya jadi batal. Ya, gitu. Kalau dibuka ya udah wudu, cuci. Ya, jadi mengusap itu maksudnya supaya tidak dibuka pada saat sholat. Ya. Nanti ada hal-hal yang membatalkan, termasuk kalau dia junub yang mengharuskan dia mandi harus dibuka. Nggak boleh pada saat mandi tetap dipakai. Harus dibuka. Ya, mandi harus dibuka. Kalau tidur boleh nggak dibuka. Jadi artinya dalam masa 1 hari 1 malam itu kamu tidak membukanya. Kalau membukanya batal. Udah nggak berlaku lagi hitungan waktunya. Kalau kamu mau mulai lagi pada saat pakai lagi yang baru, hitungan waktu baru lagi. Gitu. Saya malam dibuka, udah selesai berarti waktunya. Nah, kamu pakai lagi. Nah, mulai waktu yang baru dihitung 1 hari 1 malam sampai hari besok. Gitu. Jadi dalam keadaan tetap dipakai. Kalau misalnya dibuka udah batal. Dan nanti juga pada saat memakainya itu kamu dalam keadaan suci. Toharo. Ya, artinya kamu dalam keadaan berwudu ketika memakainya itu. Ya, dalam keadaan suci baik dari hadas maupun dari najis. Kalau misalnya enggak, harus dibuka dulu. Ya, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada dicukupkan sampai situ pertemuan kita kali ini. Baru satu permasalahan yang insyaallah kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang bisa dipahamkan terhadap agamanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.